Anda sedang mencari kebahagiaan dan Anda belum menemukan kebahagiaan itu sendiri? Kalau demikian, Anda berada di channel yang tepat. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar Anda dapat menemukan apa yang Anda cari, yaitu kebahagiaan di dalam keluarga. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang kebahagiaan keluarga yang ditentukan oleh sejauh mana hidup kita melekat kepada Tuhan. Kebahagiaan akan kita peroleh manakala terjadi kerjasama yang baik di antara kedua belah pihak. Dan di dalam kerjasama kedua belah pihak ini terjadi saling menguntungkan. Tidak hanya satu pihak yang diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Itu tidak akan menemukan kebahagiaan. Sebagai satu contoh satu hubungan yang dibangun dan akhirnya hanya satu pihak yang diuntungkan dan pihak lain yang dirugikan, yaitu benalu. Kita tahu bersama, benalu dia menempel kepada satu pohon. Itu dinamakan satu hubungan simbiosis parasitisme. Artinya, yaitu hubungan antara dua organisme di mana pihak satu diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Hidup yang melekat seperti itu bukan yang diinginkan Tuhan dan tidak mungkin akan membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, pertanyaan besar bagi kita sekalian. Hidup yang melekat seperti apakah yang dikehendaki oleh Tuhan? Sebab seperti yang saya katakan, satu rahasia untuk kita memperoleh kebahagiaan hanya dengan hidup yang melekat kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, upaya dengan berbagai cara, tanpa hidup yang melekat kepada Tuhan, maka saya pastikan kita tidak akan menemukan kebahagiaan itu sendiri. Mungkin kebahagiaan yang kita temukan adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara. Sebab dengan sangat jelas Yesus katakan bahwa di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya hanya orang yang melekat kepada Kristus, orang yang melekat kepada Yesus, atau keluarga yang hidupnya melekat dengan Tuhan senantiasa, maka merekalah yang akan memperoleh kebahagiaan. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16 berkata demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sahabat keluarga Damar, dengan sangat jelas di dalam Mazmur 91 dikatakan bahwa sungguh hatimu atau hatinya melekat kepadaku. Kita lihat bersama-sama bahwa orang yang hatinya melekat kepada Tuhan tidak serta-merta tidak punya masalah. Firman Tuhan dengan sangat jelas dikatakan, aku akan menyertai engkau dalam kesesakan. Artinya sekalipun kita melekat kepada Tuhan, kesulitan tetap kita akan alami. Tetapi janji Tuhan, dia akan menyertai. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar,
Bagi setiap kita yang terus mencari kebahagiaan itu sendiri, kita hanya dapat peroleh kebahagiaan itu manakala hidup kita melekat kepada Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 5 juga menegaskan akan hal itu. Firman Tuhan katakan kita harus tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Ada hubungan kedua belah pihak yang sangat erat di sini, di mana kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Inilah arti hidup yang melekat kepada Tuhan. Bukan seperti benalu. Mengapa banyak orang Kristen yang belum mengalami kebahagiaan? Mereka katakan kami sudah melekat. Oke, kita sudah melekat. Tetapi tanpa kita sadari kita melekat, tidak ubahnya seperti benalu. Kita hanya mencari keuntungan kepada Tuhan, kita hanya memanfaatkan Tuhan. Kita mau supaya kita diuntungkan. Sementara di pihak Tuhan tidak demikian. Maka apa yang kita minta kepada Tuhan, misalnya kebahagiaan, belum kita peroleh. Karena kita melekat bukan seperti apa yang Tuhan mau, tetapi apa yang seperti yang kita mau. Dan kita tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Sahabat keluarga Damar, hal ini kami mau share kepada kita. Dari channel ini kami tidak berbicara sesuatu teori yang menyulitkan kita. Kami berusaha menyederhanakan supaya kita mampu memahami, dan lebih dari itu kita melakukan, kita menghidupi apa yang Tuhan inginkan, sehingga apa yang menjadi harapan kami, apa yang menjadi doa dan kerinduan kami terlebih Tuhan, maka sahabat keluarga Damar akan menerima kebahagiaan dari Tuhan. Karena apa? Karena kita melekat kepada Tuhan. Kita memahami firman Tuhan, kita memahami apa yang Tuhan inginkan dan kita lakukan. Oleh karena itu, kami mau berbagi. Ada 3 hal tanda bahwa seseorang atau keluarga itu hidupnya melekat kepada Tuhan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 dan juga penegasan dari Yohanes 15 ayat 5 tadi. Yang pertama, orang yang melekat kepada Tuhan adalah yang pertama orang yang mempercayakan seluruh hidupnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa kita hidup melekat dengan Tuhan, maka kita harus mempercayakan seluruh hidup kita, seluruh keberadaan kita, seluruh keluarga kita dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Jangan kita lakukan apa yang kita mau. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Di sini ada unsur ketaatan kepada Tuhan. Jadi, kalau kita katakan bahwa kita hidup melekat kepada Tuhan, maka kita harus taat dengan pimpinan Tuhan. Dengan apa yang Tuhan mau, kita harus lakukan di dalam hidup kita sekalipun mungkin itu berat, sekalipun mungkin itu tidak menguntungkan bagi kita. Tetapi satu wujud bahwa kita melekat kepada Tuhan adalah yang pertama tadi. Percayakanlah seluruh hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Pertanyaan bagi kita, sahabat keluarga Damar. Sudahkah kita mempercayakan seluruh hidup kita? Sudahkah kita mempercayakan masa depan keluarga kita? Sudahkah kita mempercayakan masa depan anak-anak kita, karir kita, pelayanan kita, apapun untuk dipimpin oleh Tuhan? Atau selama ini kita masih mau mengaturnya, kita masih mau mengikuti apa kata kita, bahkan apa kata dunia kita lakukan, bukan apa kata Tuhan. Disinilah masalahnya. Oleh karena itu, hal yang pertama ini perlu menjadi penekanan bagi kita. Mari kita percayakan seluruh hidup kita
untuk dipimpin oleh Tuhan. Hal yang kedua, sebagai bukti bahwa kita melekat kepada Tuhan, maka kita bertekad untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya kita tahu tentang firman Tuhan, bukan kita hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Saat ini banyak orang di rumah, sehingga kita mungkin banyak yang mendengarkan dari YouTube tentang khotbah-khotbah. Bagus, saya katakan itu hal yang baik. Tetapi kalau hanya sekedar menjadi pendengar yang setia tentang firman Tuhan, tetapi kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman, maka saya mau katakan itu tidak ada artinya apa-apa. Itu tidak akan membawa dampak kebahagiaan bagi keluargamu, bagi hidupmu. Sebab terlebih berbahagia mereka yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, mari kita cek diri kita. Apakah kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan? Atau kita lebih banyak tahu firman Tuhan dan kita mengarahkan itu kepada orang lain, tetapi tidak menjadi milik kita. Kita tidak menghidupi, kita tidak melakukan itu dalam hidup kita. Disinilah permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pelaku akan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Segala hal yang dipaparkan, yang disampaikan oleh firman Tuhan, lakukanlah itu. Hidupilah itu. Sehingga itu akan menjadi bukti bahwa hidup kita melekat kepada Tuhan dan kita akan menerima akibat dari kita hidup melekat kepada Tuhan, yaitu kebahagiaan. Jangan takut masa depan keluargamu. Jangan takut masa depan anak-anakmu. Tuhan bertanggung jawab akan hal itu. Karena itu janji Tuhan. Tapi apa yang menjadi bagian kita? Melekatlah kepada Tuhan. Yang terakhir, bukti atau wujud kita melekat kepada Tuhan adalah kita mencintai Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saya hanya mau mengulangi atau mengingatkan kita bagaimana kita memahami tentang mencintai Tuhan. Sebagaimana orang yang berpacaran, dia mencintai pasangannya. Mereka yang mencintai pasangannya, tentu dia tidak akan menyakiti pasangannya. Dia tidak akan mengkhianati pasangannya. Dan dia mau berkorban apa saja untuk pasangannya. Dan Yesus sudah membuktikan hal itu. Sekarang berpulang kepada kita. Apakah benar kita mencintai Tuhan? Apakah kita tidak pernah menyakiti Tuhan? Apakah kita tidak mengkhianati Tuhan? Dan sudahkah kita berkorban untuk Tuhan? Kita katakan, aku mencintai Engkau Tuhan. Tetapi mana pengorbanan kita kepada Tuhan? Mana kesetiaan kita kepada Tuhan? Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, mari kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang atau keluarga yang sungguh mencintai Tuhan. Dengan kita mengasihi betul Tuhan, kita tidak lagi mau menyakiti Tuhan, kita tidak lagi mau mengkhianati Tuhan, kita mau memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Kita mau berkorban untuk Tuhan. Apa saja kita mau lakukan. Kita tidak lagi hitung-hitungan dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Dengan kita melakukan 3 hal ini, maka saya percaya kebahagiaan akan kita peroleh dalam kehidupan pribadi kita maupun keluarga kita masing-masing. Kiranya apa yang boleh kami sampaikan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi seluruh sahabat keluarga Damar. Tuhan Yesus memberkati sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.